gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Kami ada sampai hari ini semua karena tuntunan Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kasih setia Tuhan. Kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu selalu yang menuntun hidup kami. Kami boleh rasakan tangan-Mu Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah satu hari yang Kau tambahkan buat setiap kami hari ini. Boleh kami berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kami berikan segala pujian kami pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat
hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama semua kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan satu hari lagi Tuhan, satu hari lagi. Dia yang menuntun langkah hidup kita dengan tangan kasih. Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi Dia menuntun langkah hidup kita, saudara-saudaraku. Dengan tangan kasih-Nya Tuhan, Tuhan pegang tangan kita. Haleluya. Oh, satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, katakan satu hari lagi Tuhan, satu hari lagi. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Katakan satu hari Tuhan. Yes Lord. Oh, satu hari lagi
berikan kasih-Mu. Berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta. Boleh bersama-sama angkat tanganmu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidup hanya satu yang ku minta. Segenap hatiku, seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta. Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajar kami mencintai Tuhan dan seluruh hidup kami Tuhan. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Hanya satu yang ku minta Tuhan. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta. Ajarku mencintai-Mu Tuhan dengan segenap hatiku. Seumur hidup
Dan hari ini saya mau bicara tentang sesuatu. Ada banyak kemudian yang terjadi perdebatan. Ada kemudian banyak orang kemudian berkata bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Jikalau Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang di luar sana yang tentu tidak seiman dengan kita. Karena mereka selalu mengukur bahwa kemudian apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan kita, di dalam Alkitab kita, itu merupakan sebuah rekayasa. Tapi seringkali ketika saya belajar, kemudian saya lihat tentang sejarah. Bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu tertulis dalam sejarah. Artinya kita kesampingkan, kita tutup kitab kita tutup Alkitab kita. Kemudian kita lihat catatan-catatan sejarah. Salah satu saudara catatan sejarah dari seorang sejarawan Ibrani, sejarawan Yahudi yang bernama Josephus Flavius, dia menuliskan bahwa Yesus itu mati di zaman Pontius Pilatus. Kemudian dikatakan Yesus itu hidup. Jadi kita sebenarnya tidak perlu yang namanya kemudian kita berdebat dengan kemudian kita berdebat dengan orang-orang di luar sana yang kemudian berkata Yesus itu tidak mati, Yesus tidak bangkit. Tapi catatan sejarah membuktikan bahwa Yesus mati, Yesus itu bangkit. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara kita harus belajar untuk senantiasa mencintai firman Tuhan. Karena dari dalam firman Tuhan inilah kemudian muncullah pengetahuan-pengetahuan yang hebat di dunia ini. Karena dari firman Tuhan inilah kemudian melahirkan sesuatu yang namanya kekuatan-kekuatan yang kemudian memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita akan lihat ketika Yesus bangkit ada sesuatu yang kemudian dia kerjakan. Jadi kemudian kita tidak kemudian berkata bahwa sekedar bahwa tiap tahun kita memperingati Yesus mati, tiap tahun kita memperingati Yesus bangkit. Tapi esensi atau inti daripada kematian dan kebangkitan Yesus harus kita renungkan bersama-sama. Nah kita akan lihat dulu pada siang hari ini saya beri sebuah topik yaitu perjumpaan yang mengubahkan. Nah saya lihat begini Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kekristenan itu adalah sebuah perjumpaan antara manusia dengan Sang Juru Selamat, kemudian manusia itu berubah. Tapi apa yang kita lihat hari ini di dalam gereja Tuhan, banyak orang Kristen menjadi sandungan. Artinya dia berkata dia percaya Yesus, tapi manusia lama masih dominan dalam hidup dia. Sehingga yang terjadi dia tidak mengalami sebuah perubahan. Nah Tuhan minta hari ini ketika saudara dan saya, waktu kita berjumpa dengan Tuhan harus mengalami sesuatu namanya perubahan. Dulu kita yang temperamental, dulu kita suka yang ngamuk-ngamuk, dulu kita orang yang pelit, saudara diubahkan oleh Tuhan. Dulu suka kita kata-kata yang kasar menjadi kata-kata yang lembut. Karena namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Bukan kemudian kita jago argumen tentang firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya kemudian coba angkat di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Waktu Yesus bangkit, setelah Yesus bangkit, kemudian apa yang terjadi, gejolak yang terjadi di dalam hidup daripada para murid-murid. Kemudian dikatakan di dalam Lukas 24 ini, kalau saudara lihat topiknya, perjalanan ke Emmaus. Nah apa yang Yesus kerjakan? Waktu Yesus bangkit ini, waktu Yesus kemudian melihat bahwa para rasul-rasul, para murid-murid mulai tercerai-berai. Mulai kebingungan saudara. Karena apa yang mereka lihat bahwa Yesus buat mujizat, tapi kemudian mereka melihat ternyata Yesus tergantung di atas kayu salib. Yang paling gejolak itu adalah murid-murid pria. Tapi wanita saudara itu yang menerima berita kebangkitan. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara kalau di gereja sekarang banyak wanita. Di sorga nanti katanya banyak wanita. Katanya saudara. Karena saudara itu yang terjadi. Pria-pria seringkali pakai logika Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita akan lihat dulu di dalam poin kita yang pertama, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita lihat dulu firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, kurang lebih 12 kilometer kalau 7 mil itu. Apa yang terjadi kemudian? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Yang terjadi mereka percakapkan adalah Yesus mati, kemudian mereka mendengar berita Yesus bangkit. Dikatakan ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus yang sudah bangkit itu sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Poin kita yang pertama, ada maksud dan tujuan kenapa Yesus mendatangi dua orang ini. Dua orang ini adalah murid Yesus. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya, salah satu namanya bernama Kleopas. Nah ternyata dua murid ini adalah mereka berdua ini adalah 70 murid daripada Yesus. Yesus punya 12 murid, kemudian 70 murid. Jadi dua orang ini adalah kelompok 70. Nah mereka ternyata meninggalkan Yerusalem. Nah pesan Yesus sebelum Yesus mati, Yesus berkata bahwa dia harus mati, dia harus disalibkan, kemudian dia bangkit. Kemudian Yesus berpesan bahwa nantinya setelah dia bangkit, mereka tidak boleh pergi kemana-mana, harus tetap tinggal di Yerusalem. Nah dua orang ini kemudian mengingkari daripada pesan daripada Yesus. Yesus membuat pesan bahwa harus tinggal di Yerusalem, tapi yang terjadi dua orang ini kemudian meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi waktu mereka menuju ke Emmaus, disitulah Yesus datang. Artinya saya mau bicara poin kita yang pertama, bahwa Tuhan mau supaya setiap hidup saudara dan saya harus kembali kepada panggilan kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi panggilan hidup saudara dan saya menjadi orang percaya? Bukan sekedar ketika Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil menjadi orang Kristen, kemudian cuma sekedar cap Kristen melekat dalam hidup kita, tetapi yang Tuhan mau supaya setiap kebenaran firman Allah itu boleh berakar dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat ketika gereja ini berdiri 17 tahun lamanya, gereja kita ini berpindah-pindah. Ini sampai orang ngomong kepada saya begini, gereja base ini kayak bangsa Viking, pindah-pindah, nomaden. Kita ini gereja nomaden katanya. Memang nggak ada gereja kita saudara, maksudnya yang secara kita punya sendiri. Kita punya sendiri itu milik gereja kita itu cuma satu kalau nggak salah di Palangkaraya. Dan itu pun kita beli karena tuh pendeta mau jual tuh gereja. Daripada nanti jatuh ke orang lain, kita dengan susah payah kumpul duit, kita beli itu gereja. Nah jadi kita pindah-pindah juga. Tapi saudara tahu, walaupun gereja ini pindah-pindah, tapi sudah sekitar ribuan gereja yang kita bantu saudara di sana. Nah itu apa namanya? Panggilan Tuhan mengembalikan gambar dan rupa Allah di dalam gereja Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya hari ini ketika kita bicara tentang gereja. Bukan cuma bicara tentang pujian dan penyembahan. Bukan cuma bicara tentang karunia-karunia. Bukan cuma bicara tentang berkat. Tapi kita memahami tentang panggilan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan panggilan Tuhan itu beda-beda Bapak Ibu Saudara. Tapi punya tujuan yang satu. Bahwa ketika saudara dan saya dipanggil menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus, saudara dan saya harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar hidup saudara dan saya. Bukan menjadi sandungan. Berapa banyak hari ini yang saya lihat. Banyak orang Kristen hari ini, dia setia kelihatan di gereja. Dia kelihatan setia berbakti, tapi apa yang terjadi? Dia menjadi sandungan. Jadi kemudian Tuhan Yesus datang kembali kepada dua murid ini, supaya mengingatkan kepada mereka berdua tentang panggilan ilahi yang sebenarnya dalam setiap hidup mereka. Hari ini pun saya percaya, ada panggilan-panggilan Allah yang luar biasa dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Saya juga belajar untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan saya selama kita 17 tahun di gereja ini. Gereja Base juga berdiri sudah 17 tahun. Saya tidak tahu saudara punya program yang 1562 hari minggu yang berkualitas. Itu bicara 30 tahun. Dan itu kemudian Pak Fengki itu dapatnya bukan karena dia kemudian berandai-andai kemudian dia ini, tidak. Tapi saya percaya itu visi dari Tuhan.
Itu 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang gereja kita udah 17 tahun, berarti masih sisa 13 tahun. Bukan 13 tahun kedatangan Tuhan. Tapi ya bisa juga, ya kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita gereja hari ini dengan gencar, dengan giatnya kemudian mengajarkan kepada saudara untuk kembali kepada karakter Kristus. Itu panggilannya. Dan saya coba lihat kenapa kemudian Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ini, kemudian pokok-pokok pengajaran daripada Yesus bukan saja bicara mujizat. Kemudian tentang pengajaran ini coba dieksploitasi oleh tanda kutip hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip. Kemudian yang dieksploitasi itu hanya bicara tentang berkat, hanya bicara tentang mujizat-mujizat. Tapi kalau kita lihat apa yang Yesus kerjakan di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes selama Yesus ada di dunia ini, sebagian besar tentang bicara perubahan hidup daripada manusia. Makanya gereja harus bicara tentang perubahan hidup yang namanya karakter Kristus. Orang bilang begini sama saya, Pak Roy, ini pendeta di base dikit-dikit karakter. Lama-lama kita karatan dengan karakter. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak pernah akan bisa saudara sampai di dalam kerajaan sorga kalau kita masih punya karakter dunia. Kita masih suka yang namanya suka marah-marah, suka maki-maki saudara. Karakter bukan karakter sorga. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Makanya gereja ini gencar kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita kembali kepada panggilan awal kita. Bahwa ketika Tuhan pilih hidup saudara dan saya harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang kedua kita lihat. Lukas 24 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Lukas 24 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Terus Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Yesus luar biasa, dia tanya lagi padahal dia tahu. Dia itu adalah yang disalibkan. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Saudara perhatikan ayat 21 di sini poin kita. Ayat 21 dikatakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang kedua saya bicara tentang pengharapan kepada Yesus harus pengharapan yang sejati. Nah ternyata 2 orang ini mereka punya pengharapan kepada Yesus adalah pengharapan yang semu di mana mereka mengharapkan bahwa Yesus datang di dunia ini membebaskan Israel daripada penjajahan bangsa Romawi. Sehingga ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, kemudian mereka kecewa dengan Yesus. Karena pengharapan mereka letakkan bahwa Yesus hanya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Hari ini berapa banyak hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan Yesus. Karena seringkali kita hanya meletakkan Yesus itu sebagai pengharapan kita. Hanya untuk menerima mujizat, hanya untuk menerima berkat. Ini yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan tidak tahu pergumulan kita hari ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara lagi susah payah hari ini. Ini kan wajah-wajah susah payah semua nih. Setengah mati penderitaan. Orang tanya sama saya, ada satu customer saya, dia bilang begini, bos, bagaimana, sepi atau rame? Saya bilang sama dia, saya tanya, kamu sepi apa rame? Dia bilang, saya sepi. Saya bilang, kalau kamu sepi ya saya sepi juga. Terus saya angkut barang-barangnya siapa? Tapi kemudian dia ngomong begini sama saya, tapi kamu kelihatan sukacita.
Saya bilang omset tidak akan pernah membuat saya sukacita. Naik dan turun bagi saya biasa. Tapi yang menentukan sukacita dalam hidup saya adalah ketika saya bisa menghadirkan Kristus dalam hidup saya. Amin. Hidup ini akan berakhir saudara. Dunia ini akan selesai. Kalau saudara hanya bersandar kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai ATM. Hanya menjadikan Yesus sebagai berkat. Hanya menjadikan Yesus sebagai mujizat, sumber mujizat. Saya katakan itu tidak salah. Tapi saudara satu saat pasti akan kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau saudara meletakkan pengharapan saudara kepada Yesus, sekalipun omset turun, sekalipun aku tidak diberkati, sekalipun aku tidak disembuhkan, aku tetap percaya kepada Yesus, saudara akan sampai pada garis akhir. Dan gereja ini sedang membawa hidup saudara dan saya untuk menuju kepada garis akhir itu. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara begini, kadang-kadang saya lihat Tuhan izinkan ada masalah persoalan supaya kita klik dengan Tuhan. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu Saudara. Dulu ada yang sering masuk di sini, salah satu jemaat Manado. Dia orang baik. Kemudian satu kali dokter vonis dia kena cancer. Dia sangat kecewa. Kemudian dia datang kepada saya, dia berkata, Pak Roy, saya kena cancer. Stadiumnya sudah lumayan tinggi. Istrinya dokter. Terus tolong doakan saya. Saya bilang oke. Tapi saya lihat wajahnya murung saudara, muram. Nggak ada kan orang kanker, hore saya kena kanker. Nggak ada saudara. Pastikan mukanya murung. Terus saya bilang sudah tenanglah, saya tetap berdoa sama kamu. Terus kemudian dia bilang begini, heran ya Pak, saya ini nggak merokok. Tapi kok bisa kena kanker paru-paru? Saya ini orang yang sehat loh. Saya bilang sudah tenanglah, lihat rencana Tuhan dalam hidupmu hari ini. Pak, saya harus ke Jakarta. Oke, saya perkenalkan dengan Gembala Jakarta. Saya kenalkan dengan Pak Tantu. Dan sungguh dia aktif di tempat ini. Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Kemudian dia ikut komsel. Kemudian dia luar biasa. Saya ingat saudara. Sebentar lagi nanti kita acara Day of Fire. Saudara kita sebentar lagi akan memperingati Yesus naik ke surga. Kemudian pencurahan Roh Kudus. Saya ingat Bapak Ibu Saudara waktu kita Day of Fire itu di daerah Pluit. Saya ketemu dengan dia. Kemudian dia berkata begini sama saya tanya sama dia. Saya bilang, Pak Peter namanya. Peter, bagaimana keadaanmu hari ini? Dia bilang, Pak Roy, hari ini pun Tuhan panggil pulang, saya sudah siap. Karena bagi saya Pak, Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk saya mengalami perjumpaan dengan dia. Dan hari ini saya tahu tentang makna hidupku yang sebenarnya. Tuhan mau panggil kapanpun saya siap. Saya bilang, Pak, ini yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita meletakkan pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita punya namanya masalah, kita punya namanya persoalan, sakit, penyakit apapun. Saudara tidak akan bergeming dan saudara akan tetap percaya kepada Yesus. Dan saudara akan berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong saya, sekali Yesus tetap Yesus, aku tetap percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau, Tuhan kemudian merubah paradigma kita, pandangan hidup saudara dan saya. Ini kemudian saya coba ajak Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini sedang pergumulanmu, masalah pekerjaan, masalah bisnismu, masalah ekonomimu, itu kecil di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Nyawanya Yesus saja dia berikan untuk saudara dan saya. Bagaimana dengan cuma masalah ekonomimu, bisnismu hari ini? Tuhan pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar. Tapi tetap percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan pun tidak sembuhkan, tidak masalah. Berarti waktu hidup kita di dunia ini sudah selesai. Amin. Yang penting kita berjumpa dengan Tuhan di sorga yang kekal sana Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar ada satu kesaksian. Ketika ada seorang ibu, dia berdoa 30 tahun lamanya untuk suaminya. Untuk suaminya itu supaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk datang di gereja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 30 tahun dia berdoa, cuma minta suaminya datang di gereja. Dan satu kali saudara, suaminya itu datang di gereja. Datang di gereja, dia sukacita sekali. Tapi setelah itu minggu depannya lagi Bapak Ibu Saudara, akhirnya yang terjadi suaminya ini yang sudah masuk gereja, datang di gereja. Kemudian meninggal. Meninggalnya karena apa? Kena serangan jantung. Saudara bisa bayangkan. Tapi kemudian ketika ada orang berjumpa dengan ibu ini.
Tidak ada rasa sedih, rasa kecewa. Banyak orang berpikir dia akan mundur dari Tuhan karena 30 tahun dia berdoa supaya suaminya datang di gereja. Kemudian baru datang di gereja, kemudian suaminya bersaksi lagi waktu dia datang di gereja. Dia berkata, terima kasih, aku perlu Tuhan dan hari ini aku sudah ada di gereja. Minggu depan mati saudara. Saudara mungkin berpikir dia akan kecewa. Tapi pada waktu ibadah pemakaman, sang istri cuma berkata, terima kasih, aku tidak pernah kecewa. Karena suamiku sudah berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dia sudah bersama dengan aku dalam kerajaan sorga. Itulah yang namanya pengharapan yang sejati. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita cuma meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Cuma yang namanya yang bicara tentang berkat dengan mujizat. One day Bapak Ibu Saudara kita akan kecewa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali kepada pengharapan kita yang sejati kepada Tuhan. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lukas 24 ayat 25 sampai 27 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena mereka berdua ini enggak ngeh kalau itu Yesus. Padahal Yesus sudah berbincang-bincang kepada mereka. Yesus sudah nih, padahal mereka itu dekat dengan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini yang bahaya. Kalau kita kecewa, kita itu tidak bisa melihat dengan jelas siapa Tuhan kita itu. Jadi kemudian apa yang terjadi? Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Terus, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Terus, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Saudara, yang ketiga, Yesus mengembalikan mereka kepada kebenaran. Ini cara kerja Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi siapapun hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita namanya mengalami sebuah kekecewaan, mengalami sesuatu yang namanya putus pengharapan, kita itu dikembalikan kepada kebenaran oleh Tuhan. Yesus tidak bicara sesuatu yang lain. Yesus bicara tentang nubuatan para nabi-nabi. Yesus bicara tentang dia harus mati. Yesus katakan dia harus bangkit. Tapi dua orang ini masih tidak tahu kalau itu Tuhan. Nah artinya saudara yang ketiga, kita ini harus dikembalikan kepada kebenaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita punya masalah, kita punya persoalan, semua harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Saya dikirim ada satu jemaat kirim saya satu YouTube. YouTube ada seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ini kemudian nubuatan. Karena memang saya lihat sekarang kita ini golongan gereja Pantekosta, banyak nubuatan. Padahal kadang-kadang itu bukan nubuatan, lu buat-buat. Dan itu senang kalau nubuatan itu kalau bicara berkat, kamu akan diberkati. Saudara, kalau saudara lihat nubuatan itu paling banyak sebagian besar itu teguran loh. Kalau saudara bongkar-bongkar Alkitab, saudara lihat di Perjanjian Lama itu paling banyak teguran. Tapi kemudian sekarang itu dipoles, bukan bicara tentang teguran, tapi bicara tentang berkat. Nah kemudian dia bilang begini sama saya, Pak Roy, lihat ini bagus sekali nih YouTube. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Saya pikir ya cocok, saya dikasih itu saya baca-baca, saya lihat YouTube-nya. Wah saya lihat nubuatannya saudara ekstrim sekali. Menyerang namanya gereja lain. Kemudian yang saya lihat kemudian di situ ada satu statement dari dia yang kemudian berkata bahwa Rasul Petrus itu adalah orang Romawi. Nah saya bilang ini pendeta ini gagal paham. Petrus itu bukan orang Romawi, bukan orang Roma. Petrus itu adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Saya kirim lagi YouTube ke teman saya ini salah. Ini salah dia ini semua yang terjadi seperti itu. Tapi ini nubuatannya bagus. Saya bilang semua nubuatan itu harus berdasarkan kepada Alkitab. Kalau tidak dasar kepada Alkitab, ini berarti halusinasi. Nah ini banyak Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saya lihat hari ini kalau bilang ada orang katakan pesan Tuhan, kemudian bicara Tuhan, bicara bla bla dan sebagainya. Kalau semua tidak di dalam konteks kebenaran firman Allah, tidak mungkin.
Karena Bapak Ibu Saudara lihat, Yesus mengembalikan dua orang ini kepada kebenaran. Walaupun dia adalah sang kebenaran sejati. Jadi setiap hidup saudara dan saya hari ini, kita itu semua harus kembali kepada kebenaran. Jadi jangan kita asal dengar dari pihak A, B, C, D kemudian ngomong seperti ini, kemudian kita tidak periksa kebenaran. Kebenaran ini harus kembali kepada kebenaran. Kebenaran ini bicara tentang firman Allah. Karena Yesus waktu dia bicara, dia kembali kutip ini dalam perjanjian lama semua. Kitab para nabi tentang apa yang kemudian nubuatan-nubuatan yang akan dikerjakan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini semua kita harus kembali kebenaran. Kita jangan berdebat. Kalau ada perdebatan-perdebatan gereja ini merasa seperti ini, gereja ini merasa seperti ini, sinode ini seperti ini, semua di dalam kebenaran enggak? Makanya dua orang ini kemudian Yesus kembalikan kepada kebenaran. Dia bicara tentang itu tapi masih enggak tahu. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-28. Lukas 25 ayat 28, kemudian kita lihat Lukas 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kita lihat terus ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesak kepada Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30 saudara perhatikan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Dari sini kita tarik sebuah kesimpulan. Dua orang ini mengenal Yesus hanya karena mujizat, hanya karena roti, karena berkat. Betul kan? Berarti pengharapan mereka letakkan itu bukan pengharapan yang sejati kepada Tuhan. Tapi mereka hanya mengharapkan bahwa Yesus ini yang mereka lihat buat mujizat. Yesus yang mereka lihat buat mujizat yang luar biasa. Berkat-berkatnya bicara tentang memecah-mecahkan roti. Berapa banyak hari ini hidup saudara dan saya kita kenal Tuhan hanya karena mujizat, karena berkat. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau kita ngomong begini, kemudian jemaat bilang begini, Pak, ini teologi penderitaan. Orang bilang begini kan, dulu terkenal nih gereja BES. Gereja BES ini terkenal dulu di Jakarta. Ini gereja pikul salib. Orang bilang begini, kita kadang-kadang suka diolok-olok saudara. Dibilang coba periksa ini pendeta-pendeta sama pengerja di BES. Itu periksa di bahunya itu banyak tanda salib. Karena mereka pikul salib terus katanya. Jadi salib sampai membekas. Kita kadang dengar begitu, kadang keki juga saudara. Tapi ya sudahlah, biar waktu yang membuktikan. Makanya waktu membuktikan saudara, pada zaman COVID berapa banyak yang rontok. Saya lihat teman-teman saya yang mengolok-olok seperti itu, hidupnya hancur-hancuran sekarang. Karena apa? Pemahamannya ikut Tuhan mesti kaya. Ikut Tuhan pasti dapat berkat. Tidak seperti itu. Tapi kalau saudara kembali kepada teori salib, penyalipan, saudara sangkal diri pikul salib, saudara terima berkat pun saudara tidak akan terpengaruh karena saudara tetap mengarahkan mata dan pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini makanya kita pun saudara kadang-kadang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ketika kita melakukan kebenaran, ada cibiran-cibiran orang, ada ejekan-ejekan orang yang sedang menyerang hidup saudara dan saya. Tapi tetap letakkanlah dasar kehidupanmu hanya kepada kebenaran firman Allah. Orang mau ngomong apapun biar waktu yang membuktikan hidup saudara dan saya. Memang kadang-kadang kita keki saudara. Saya kasih contoh gereja BES di Manado. Sekarang gereja BES di Manado jadi sensasional di sana. Saya ini kan orang Manado. Sampai di sana orang bilang begini. Oh, yang gereja bioskop. Gereja BES Manado itu sekarang terkenal namanya gereja bioskop. Karena kita daerah Indonesia Timur nggak terbiasa dengan gereja yang model seperti ini. Ada pakai lampu, stage-nya terang. Ya kan, di jemaat itu dikasih gelap. Kita di Indonesia Timur belum biasa itu. Ini karena pandemi yang buat begini sama saudara. Jadi gereja bioskop.
Karena di depan kita itu ada kaca-kaca, itu ada artis-artisnya, ada visinya semua. Oh, gereja bioskop. Saya dengar itu biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu hari ini gereja Base di Manado yang sekarang kita pindah di bulan November tahun kemarin. Itu perkembangan jemaatnya luar biasa sekarang naik. Dan banyak jemaat kemudian yang saya kenal di sana, mereka bilang begini, bro, saya mau jadi jemaat di sini karena baru berapa bulan saya mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tidak ada yang pengajaran-pengajaran seperti ini. Saya dengar begitu membuat saya semangat. Artinya saudara, setiap rupiah yang kita keluar bisa menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara 17 tahun hari ini kita ada di Jakarta ini. Berdarah-darah kita. Ini wajah berdarah-darah semuanya. Ada gesekan sana sini, ribut sana sini. Tapi kita harus tetap kembali kepada kebenaran firman Allah. Setiap orang yang berdasarkan kepada kebenaran firman Allah, yang berdiri di atas kebenaran firman Allah, dia akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup dia. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Lukas 24 ayat 32 sampai ayat 34. Lukas 24, 32 berkata begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, kepada kami. Lalu bangunlah mereka dan teruslah kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Yang keempat, bicara ketika seseorang itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan. Itu hatinya itu berkobar-kobar. Artinya berkobar-kobar itu bukan karena mujizat, bukan karena berkat. Tapi ketika firman itu didengar oleh dia, membuat hatinya bergelora. Makanya saya sedih sekali, saya sebagai seorang pembicara, kalau saya lihat jemaat itu dengar firman tidur. Saya sedih sekali. Dan kemudian saya yang khotbah. Saya ini kalau khotbah, kan orang bilang begini, Pak Roy ini kalau ngomong ini terlalu keras. Audionya ini kencang. Itu sampai bisa memecahkan yang namanya speaker. Tapi yang herannya ada yang bisa tidur. Ini kalau dari depan sini bisa kelihatan siapa tidur siapa enggak. Yang lapar pun saya tahu. Yang punya beban masalah saya tahu. Itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara saya kasih tahu hari ini. Orang itu banyak yang terjadi di dunia ini mendengar berita di dunia sana. Yang di luar sana hidupnya itu berkobar-kobar. Dengar ini, dengar isu ini, dengar isu itu, semua hidupnya berkobar-kobar. Tapi mereka lupa waktu dengar firman Tuhan, itu hati mereka kemudian menjadi letih, lesu dan berbeban berat. Berarti tidak ada Tuhan dalam hidup dia. Banyak orang bilang begini sama saya. Kalau sulit tidur, baca firman. Karena kalau baca firman pasti ngantuk. Saya bilang ini berarti rohnya padam orang ini. Apalagi Pak kalau sudah baca tawarik. Ini memperanakan ini memperanakan ini. Baru turunan ketiga sudah tewas kita. Gak perlu minum obat tidur. Kalau obat tidur itu nanti ketergantungan. Kalau Alkitab gak tergantung. Kita tidak addicted dengan Alkitab nanti. Baca aja Pak. Saudara saya mau kasih tahu, kalau saudara sampai terjadi seperti itu harus periksa rohani saudara. Berarti ada sesuatu yang padam dalam hidupmu. Saudara, saya punya pengalaman kalau saya sudah baca firman, saya nggak bisa tidur. Itu firman itu bekerja dalam pikiran sana sini, putar sana putar sini. Sampai nggak bisa tidur. Kadang-kadang saudara kalau kita ini mau firman hari ini, itu kadang itu dari hari Sabtu itu kita susah tidur. Jam 12 malam, jam 1 itu berputar-putar itu firman. Tapi yang hebatnya kita tetap segar. Itu yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara itu yang namanya kita dengar firman, itu hati kita bergelora. Hati kita berkobar-kobar. Kalau hati kita berkobar-kobar, saya percaya masalah dan persoalan
Tuhan pasti akan buat jalan keluar. Di mana jalanmu hidupmu hari ini? Kalau jalan hidupmu hari ini hanya mengandalkan Tuhan sebagai mujizat, sebagai berkat, engkau akan kecewa. Tapi kalau hari ini perjalanan hidupmu, engkau mengandalkan Tuhan Yesus di atas yang namanya penyangkalan diri dan pikul salib, saya percaya saudara dan saya akan sampai pada tujuan akhir kita. Mari kita bangkit berdiri. Ketika dua orang meninggalkan Yerusalem, mereka menuju satu tempat yang bernama Emmaus. Karena ada rasa kecewa dalam hati mereka. Karena apa yang mereka harapkan, Yesus akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Tapi mereka menyaksikan Yesus mati. Sehingga mereka lupa akan setiap pesan dari Yesus. Bahwa dia harus mati dan dia bangkit. Dan kemudian Yesus berpesan kepada mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Kuasa Roh Kudus akan meliputi hidup mereka. Ketika mereka meninggalkan Yerusalem, Yesus datang kepada mereka. Yesus ingatkan panggilan hidup mereka sebagai seorang murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini mungkin ada yang keluar dari panggilan hidupmu hari ini karena ada doamu yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada pergumulanmu. Engkau berkata, Tuhan, bukankah aku sudah setia kepadamu? Aku aktif melayani Tuhan. Tiap minggu aku datang di gereja. Tapi apa yang terjadi hidupku hari ini? Mungkin engkau mulai kembali, tidak tetap tinggal di Yerusalem. Engkau menuju kepada Emmaus yang lain. Tuhan ingatkan, apa yang menjadi pengharapan hidupmu hari ini? Apakah pengharapan hidupmu hanya kepada mujizat, hanya kepada berkat? Kalau hari ini pengharapanmu kepada Tuhan hanya mujizat, hanya berkat, engkau akan kecewa dengan Tuhan. Tapi jikalau hari ini pengharapan hidup saudara dan saya, kita meletakkan kepada salib Kristus itu, maka saudara dan saya tidak akan pernah kecewa. Itu adalah pengharapan kita yang sejati. Dan Tuhan ingatkan, seorang yang meletakkan pengharapan sejati kepada Kristus, dia harus hidup kembali kepada kebenaran firman Allah. Yesus mengembalikan dua orang ini kepada kebenaran firman Allah. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau punya masalah, engkau punya persoalan, sakit, penyakit, Tuhan katakan kembalilah kepada kebenaran firman Allah. Dan hanya firman Allah yang bisa memulihkan hidupmu hari ini. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa menolong hidupmu hari ini. Firman Allah adalah jawaban dalam hidupmu. Dan setiap orang yang mendengarkan firman Allah, hidupnya pasti akan berkobar-kobar. Dan setiap orang yang mendengarkan firman Allah, hidupnya akan menjadi semangat kembali. Dia tidak akan letih, lesu, dan berbeban berat. Dan dia berkata, pengharapanku hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh Tuhan taruh dalam setiap hidup kami. Supaya kami tidak meninggalkan Yerusalem, yaitu bicara rumah-Mu Tuhan. Kami tidak meninggalkan Yerusalem dan kami menuju ke Emmaus yang lain Tuhan. Tapi kami akan tetap menunggu sampai kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap hidup mereka. Kembalikan mereka kepada setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan tahu setiap masalah hidupmu hari ini. Tuhan angkat setiap masalah hidupmu hari ini. Dan Tuhan ingatkan kembali kepada kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah yang memulihkan hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, kami mau bersyafaat Tuhan. Untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat dan umat-Mu.
Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel, Tuhan beri kemurahan membalas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gereja dan umatnya yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga, serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, yang menginisiafkan, dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar di dalam kasih semula kekudusan kebenaran sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.